Shalom, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dari CBM Channel atau Christ Bright Ministry, Jakarta, Indonesia, dalam acara Renungan Senja. Saudaraku, kita masuk hari ketiga membahas khotbah dari evangelis Ibu Rima Salino. Shalom. Yang berjudul Jangan Takut, Aku Ini Jangan Takut. Saudaraku, kita tahu di akhir-akhir ini banyak sekali alasan untuk takut. Dan Tuhan sudah tahu bahwa di dunia ini penuh ketakutan. Oleh karena itu, bagi yang percaya kepada Tuhan, maka ketakutan itu bisa menjadi sirna. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak takut, saudaraku? Saya bacakan Pengkhotbah 3 ayat 1, dikatakan seperti ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, kemarin Ibu Rima menyampaikan kita tidak boleh takut karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu memulai, ada waktu mengakhiri. Nah, kepada Ibu Rima, mungkin bisa Ibu bantu jelaskan kepada kita semua apa yang Ibu maksudkan dengan firman ini terhadap segala sesuatu sifatnya sementara. Apa yang terjadi sifatnya sementara. Ya, jadi khotbah saya minggu yang lalu mengatakan bahwa aku ini jangan takut. Mengapa kita jangan takut ya? Karena Tuhan yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di dunia ini, di bawah kolong langit ini sifatnya sementara, termasuk masalah dan pergumulan kita, seperti itu ya. Saya bisa menceritakannya bahwa banyaklah pengalaman-pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. Ketika masalah itu muncul, kita bereaksi ya sebagai manusia ya. Kita ada rasa takut, ada rasa cemas. Bagaimana kita akan bagaimana kita melanjutkan kehidupan? Apakah ini siapa yang akan menolong kita? Apakah ini sebentar atau lama? Ya. Jadi saya mau bilang bahwa waktu Tuhan itu bukan waktunya kita, ya. Jadi tapi satu jaminan bahwa apa yang terjadi di bawah kolong langit ini sifatnya sementara. Ya, contohnya saja seperti ini. Ya, dulu waktu ada pergumulan dengan anak saya ya, yang pertama kami kadang-kadang tidak nyambung ya. Artinya yang saya maksudkan ini, yang dia mengerti ini, seperti itu ya. Itu saya bergumul sangat. Saya mengasihi anak saya, dia tentunya juga mengasihi saya tentunya. Pasti. Ya. Tidak ada apalagi anak laki-laki paling dekat dengan ibu, paling sayang. Tapi cara mereka menyampaikan isi hatinya dan kasih sayangnya kadang membuat kita kaget. Seperti itu. Jadi saya bersyukur bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, Bu, semua itu di dalam kendali dan masanya Tuhan, waktunya Tuhan, Kedaulatan Tuhan. dalam kedaulatan Tuhan, sehingga masalah mulai dan akan ada akhirnya di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, sekarang dia teman curhat saya yang luar biasa, Bu. Oh, haleluya. Dan saya bersyukur sangat. Sama dong dengan anak saya. Iya. Jadi benar-benar saya menikmati komunikasi kita yang lebih baik sehari-hari. Saya jadi nangkap nih. Memang kadangkala saudara, ini mungkin soal hubungan dengan anak. Saya pun merasakan hal yang sama. Waktu anak saya selesai kuliah dari luar, saudaraku, dia sudah S2, dia bekerja. Nah, harapan kita di dalam pekerjaannya akan sangat memuaskan. Tetapi ternyata hasilnya tidak memuaskan. Kemudian dia menjadi stres. Dan ketika kita mencoba kasih pengarahan, anak ini mulai berontak. Karena apa? Dulu kita memberikan pengarahan untuk dia bekerja, ternyata hasilnya tidak memuaskan, malah mengecewakan. Udah, ngapain lagi kalian ngasih? Kok nggak kapok-kapok ngasih
pengarahan lagi. Kira-kira seperti itu. Dan kita kesal. Aduh, sampai kapan ini? Nah, itu saudaraku. Mungkin kenapa banyak di dalam keluarga ayah dan ibu sampai mengutuki anak. Karena saat yang lama orang tua sudah berjuang, mendidik, membesarkan dalam kesukaran, dalam berbagai pergumulan. Ternyata anak ini setelah besar, apalagi setelah kuliah, malah mulai melawan. Itu saudaraku sesuatu yang normal. Karena menurut pertumbuhan kejiwaan daripada manusia, dia sudah memiliki pendapat sendiri. Jadi kita jangan shock tentang itu. Jangan marah kita tentang itu. Memang kita harus bisa belajar mengendalikan diri. Nah, kenapa sampai orang tua bisa marah-marah mengutuki anaknya? Karena orang tua ini ketakutan. Takut dia tidak mengenal Tuhan. Kalau dia di dalam Tuhan, walaupun takut, walaupun jantungan saudaraku, dengan doa itu bisa menghalau ketakutan itu. Bukan begitu ya, Bu Rima? Nah, jadi ternyata seiring dengan umur, nah, saya kebetulan memiliki ya seperti Ibu Rima teman-teman yang usia mungkin di bawah saya. Jadi saya duluan mencicipi bagaimana. Nah, saya sering saksikan kepada teman-teman, gak usah kaget, gak usah shock kalau tiba-tiba anaknya melakukan semacam perdebatan. Bahkan kadangkala, apalagi ya, maaf ya, anak kita yang sekolah di luar ini kan dilatih untuk mandiri, kadang kebablasan saudaraku. Sehingga ketika kita nasehatin, rasanya saya pernah telepon ke Inggris tuh, ke kampusnya, mengatakan, oh you tidak usah lagi urusin anakmu, karena dia sudah dewasa, umur 18 tahun, gak perlu ditanya-tanya. Saya kaget. Nah, itu mungkin membuat anak ini juga terbiasa dengan pola pikir luar. Sehingga ketika dia datang, dia merasa terusik ketika kita nasihatin. Tapi puji Tuhan saudara, seiring waktu tadi, seperti yang Ibu Rima katakan, semua apa yang terjadi itu sifatnya sementara. Namun ketika ada pergumulan, kalau kita tidak menyerahkan kepada Tuhan, anak kita bisa benar-benar terbawa arus yang salah. Untungnya kita kalau di dalam Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala situasi. Dalam segala masalah, Tuhan turut bekerja untuk membawa kebaikan. Dan akhirnya saudaraku, anak kami kemudian hatinya kembali kepada Tuhan dan juga kembali kepada mamanya. Sekarang setelah bekerja saudaraku, anak saya sering menelepon saya kurang lebih bisa setengah jam, sejam, hanya pandang-pandangan saudara. Kadang dia lagi kerja, lagi di mana, dia hidupin itu handphonenya, Mima aku lagi kerja. Ternyata anak saya sayang sama saya, sayang sama adik-adiknya. Khususnya nih adiknya yang kecil nih, yang bayi. Dia begitu perhatian, dia mengatakan, aduh udah gak sabar ingin ketemu. Yang tadinya saya pikir, maaf ya, anak saya ini udah begajulan ini, gitu. Nah, tapi hanya di dalam hati, nggak boleh keluar. Nah, lalu apa yang Ibu lakukan lagi untuk melewati masa-masa khawatir itu tadi? Memang jujur ya Bu, ada rasa takut ya Bu saat itu. Tapi rasa takut ini pun sementara. Begitu berdoa, hilang ya Bu ya. Terus apa lagi tindakan Ibu yang Ibu lakukan menghadapi perubahan anak? Jadi perlu kita mengimani bahwa waktu Tuhan tuh waktu yang paling terbaik, waktu indah ya. Jadi masa dimana kita boleh berproses dengan Tuhan, kita juga harus membiarkan anak-anak kita juga berproses dengan Tuhan. Jadi masalah apapun dengan anak, masalah keluarga, masalah dengan pasangan, masalah ekonomi, masalah apalagi yang lain, sifatnya cuma sementara saudara. Ini ada bicara tentang iman saudaraku. Benar, tanpa iman kita tidak bisa meraih apa-apa. Walaupun kelihatan anak sedang berubah, seperti nakal, seperti menjauhi Tuhan, seperti menjauhi keluarga, jangan pernah ucapkan, tapi katakan kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Katakan dengan iman. Itulah gunanya deklarasi saudaraku. Aku percaya, hai iblis,
Aku tolak segala seranganmu melalui pikiran saya. Aku perkatakan bahwa anakku adalah anak yang baik. Anakku sayang Tuhan Yesus. Anakku sayang orang tua. Anakku sayang keluarga. Anakku adalah anak yang bertanggung jawab. Iblis, engkau enyah. Lepaskan cengkeramanmu, lepaskan pengaruhmu. Kau tidak berkuasa. Sebab anakku adalah milik Tuhan. Hanya roh Tuhan yang ada di dalam diri anak saya. Aku nyatakan dia adalah anak kerajaan sorga. Dia memiliki kelakuan yang baik. Dia anak Tuhan. Dia penyayang. Dia pasti menjadi berkat untuk keluarga dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, perkataan-perkataan seperti ini ketika kita katakan, itu mengusir ketakutan, mengusir keraguan-raguan, mengusir kebencian dan kemarahan, kegeraman kita kepada anak kita. Apakah masih ada saran ibu yang lain? Saya pikir tidak ada. Oke. Saudaraku, kita akhiri acara Renungan Senja untuk hari ini. Tapi besok kita akan sambung lagi dengan tema yang lain. Pada waktu yang sama pukul 5 sore. Acara Renungan Senja dari Christ Bride Ministry. Jika saudara terberkati dengan kesaksian, dengan sharing firman ini, silakan saudara klik di YouTube saudara. Christ Bride Ministry, saudara like, saudara subscribe, dan saudara komen. Dan share-lah ke banyak orang. Ambil alih satu pekerjaan Tuhan. Beritakan Injil kabar baik kepada semua orang. Supaya semua orang bertobat dan mengenal Yesus. Diselamatkan dan menjadi berkat bagi bangsa dan bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. God bless you.